Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue bakalan bahas ya sedikit banget sih sebenarnya, nggak banyak, tentang analisis numerik metode Picard. Tapi lebih ke langsung bahas soal gitu sih, soalnya kan kayak kalau kalau bahas dari awal banget tentang materinya pasti kan agak pusing, 7 keliling. Kalian mending baca modul aja, ya nggak sih? Oke, lanjut aja ke materi. Kita ulas dulu. Sedikit banget sih. Di sini kita lihat apa ya, Picard menyusun metode yang dikenal sebagai metode Picard. Metode Picard untuk menentukan penyelesaian pendekatan masalah nilai awal persamaan diferensial biasa orde 1 di sekitar titik x0 dengan mengambil pendekatan awal y x0 sama dengan y0. X0 ini sama dengan y0 ya. Masalah nilai pendekatan nilai awal persamaan diferensial base order 1 yaitu y aksennya sama dengan f fungsi dari x, yx. Nah, yx-nya itu adalah ini. Ya. Jadi misalnya y awalnya itu sama dengan 2. Nah, berarti di sini itu pakainya 2. Gitu lah. Dapat pula disajikan dalam bentuk persamaan integral. Nah, ini cara nyarinya sih sebenarnya. Y0 ini didapat dari sini. Ini yang diketahui di soal biasanya. Nah, untuk ini turunan dari fungsinya, fungsi yang diketahui di soal. Gitu. Selanjutnya, apabila yn n itu 1 2 3 4 gitu, 0 1 2 3 4 gitu. Yn dari x menyatakan penyelesaian pendekatan ke n dari masalah nilai awal di atas pada suatu sekitaran titik x0, ynx disajikan dengan rumus. Nah, ini ynx sama dengan y0 ditambah anti turunan atau integral dari fungsi fx y ke n-1. Jadi yn-nya itu y sebelum ini ya. Misalnya di sini cari y2 dari x, berarti di sini pakainya y1 gitu. Untuk n itu sama dengan 1 2 3 titik. Maka diperoleh suatu barisan fungsi ynx yang terdefinisi pada sekitaran titik x0 dan konvergen ke penyelesaian eksak masalah nilai tersebut. Selanjutnya, untuk titik x1 berada dalam sekitaran titik x0, pendekatan nilai penyelesaian masalah nilai awal di titik x1 dinamakan y1. Diperoleh dengan rumus dari y1 ini sama dengan ynx sama dengan y0 ditambah anti turunan batas bawah x0 batas atasnya x1 fungsi dari x yn-1 dx. Nah, apabila x2 merupakan suatu titik dalam sekitaran x1, maka dengan cara seperti di atas akan diperoleh pendekatan nilai penyelesaian masalah nilai awal di titik x2 dinamakan y2. Dan jika langkah ini dilanjutkan, akan diperoleh pendekatan nilai-nilai penyelesaian masalah nilai awal pada selang A, B. Di sini ada contoh soal tentukan penyelesaian pendekatan dari dy per dx sama dengan y min x dengan y0-nya sama dengan 2. Di x sama dengan 0,1 dengan metode Picard penyelesaian teliti hingga di belakang tanda desimal. Coba saya cek hingga 6 di belakang tanda desimal ya. Nah, masalah awal dari ini kita tentuin dulu metode Picard itu adalah masalah awal metode Picard adalah y x sama dengan y0 atau y awalnya ditambah dengan integral dari 0 sampai dengan x f fungsi dari fxy terhadap x diturunkan terhadap x. Nah, di sini fungsi fx-nya itu ini ya. Fx itu sama dengan y min x.
kita masukin aja ke rumusnya, yaitu y awal, ini y awalnya ini sama dengan 2 ditambah integral dari y min x terhadap dx. Ini menghasilkan menghasilkan 2 turunan dari ini itu 2x min x kuadrat per 2. Habis itu kita dilanjutin kayak y nya itu diganti y dari ini, y ini diganti 2. Kayak ini kan y0 x nya ini kan 2, jadi y nya itu diganti 2, jadi 2 min x terus diturunkan terhadap x. Ini 2. Nah, ini kalau diturunkan jadinya ini. Nah, ini dilanjutin 2 ditambah integral dari 0 x. Nah, ini kan y nya itu kita pakai yang baru ini, jadi y 2 plus 2x min x kuadrat per 2 min dari x, min x dari fungsi ini ya, min x dari fungsi ini menghasilkan 2 ditambah turunan dari ini semua itu menghasilkan 2x plus x kuadrat min x pangkat 3 per 6 min x pangkat 2 per 6. Min x pangkat 2 per 2 harusnya. Ini dilanjutin, dimasukin lagi ya 3x, ini 2 ditambah integral batas bawah 0 batas atas x, ini fungsi ini ya, fungsi yang baru, y nya 2 plus 2x plus x kuadrat min x pangkat 3 per 6 min x kuadrat per 2, ini min x dari fungsi rumus. Ini menghasilkan, kita next slide ya. Ini menghasilkan fungsi 2 ditambah 2x ditambah x kuadrat tambah x pangkat 3 per 3 ditambah x pangkat 4 per 12 ditambah minus harusnya minus x pangkat 4 min 24 min per 24. Kayaknya bentar. 2x x kuadrat ditambah x pangkat 3 per 3 min x pangkat 3 per 6 min x pangkat 4 per 24 min lagi x pangkat 2 per 2. Sebenarnya ini bisa disederhanain ya, kalau mau disederhanain kayak
ini sama ini bisa disederhanain, ini bisa disederhanain ya. X pangkat 3 ini kan bisa disederhanain. Kalau disusun itu susunannya dari yang terbesar min X pangkat 4 per 24, terus X pangkat 3 ya, ini X pangkat 3 ini kurangi ini kurangi ini, 6, ini 2, berarti min plus 1 per 6, ini X pangkat 3, terus X pangkat 2 nya ini ada ini sama dengan 1 tambah X pangkat 2 per 2 ya, baru 2X tambah 2. Nah, dimasukin lagi ke Y 5 ya, tadi 4, Y 5X ini tetap YO kan, tetap 2 ditambah integral batas bawah O batas atas X fungsi Y min X itu fungsinya, berarti kita masukin X 4 per 24 plus X 3 per 6 ditambah X 2 per 2 tambah 2X plus 2 dikurangi X ya, tadi terakhirnya. Ini menghasilkan fungsi 2 pastinya yang depan ditambah ini TX turunan anti turunan menghasilkan 2X lagi ditambah X pangkat 2 tambah X pangkat 3 per 3 ditambah X pangkat 4 per 12 min X pangkat 4 per 24 min X pangkat 5 per 120 min X pangkat 3 per 6 min X kuadrat per 2. Ini bisa disederhanain juga. Paling besar X pangkat 5 ya. Kita susun jadi minus X pangkat 5 per 120. Yang kedua X pangkat 4. Ini cuma ada 2, berarti ini jadinya plus X pangkat 4 per 24. Selanjutnya X pangkat 3 X pangkat 3 ya, yang ini ya, ini 6 juga, faktornya 6 berarti ditambah X pangkat 3 per 6. Selanjutnya X pangkat 2 ini ada ini berarti ditambah X pangkat 2 per 2 tambah 2X tambah 2. Lanjutin ke yang terakhir yaitu Y 6. 2 ditambah integral batas bawah 0 batas atas X dari fungsi Y min X ya, min X 5 per 120 ditambah X pangkat 4 per 24 ditambah X pangkat 3 per 6 tambah X pangkat 2 per 2 ditambah 2X ditambah 2 min X dx. Ini menghasilkan 2 yang pastinya, berarti tambah tambah 2X tambah X kuadrat plus X3 per 3 min X3 per 6 plus
4 per 12 min X4 per 24 plus X5 per 60 min X5 per 120 min X6 per 720 minus X kuadrat per 2. Ini kalau disederhanain jadi yang paling besar itu X pangkat 6. X pangkat 6, minus ya. 720. Selanjutnya X pangkat 5 per 120. Selanjutnya X pangkat 4 per 24. Selanjutnya X pangkat 3 per 6. Selanjutnya X pangkat 2 per 2x tambah 2. Yang ditanya adalah X sama dengan 0,1 ya. Berarti dimasukin aja ke Y6 dengan 0,1 sama dengan min 0,1 dipangkatin 6 720 ditambah 0,1 pangkat 5 per 120 ditambah X tambah 0,1 pangkat 4 per 24 tambah 0,1 pangkat 3 per 6 tambah 0,1 pangkat 2 per 2 tambah 2 kali 0,1 ditambah 2. Ini menghasilkan sekitar 2,21500,867. Kalau pembulatan tadi 6 angka di belakang desimal itu berarti sampai sini ya. Di sini nih. Nah, kita buatkan jadi 2,2150011. Selesai. Itu dulu yang bisa gue bahas. Kalian boleh kirim soal tugas, boleh kirim soal pertanyaan-pertanyaan kalian tentang analisis numerik atau metode numerik lainnya. Kayak kalau metode numerik itu kan lebih ke metode penyelesaian, atau kayak biasanya itu dia di awal itu bahas tentang konversi bilangan, konversi bilangan-bilangan gitu, kayak dari biner, heksadesimal, dari desimal ke biner atau sebaliknya kayak gitu. Terus biasanya tuh kalau metode numerik tuh awal-awal gitu sih, kayak lebih ke dasarnya gitu lah ya. Kalau analisis numerik itu lebih ke metode penyelesaiannya, kayak metode penyelesaiannya itu kayak gimana sih, ada metode apa aja gitu. Biasanya itu nanti dia ada aturan Simpson, aturan Newton, terus ada banyak sih. Kita bakal bahas di next mungkin ya. Bener, boleh banget sih kalian kirim aja, nggak apa-apa. Soal-soal yang menurut kalian tuh susah banget. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.